serta jajaran pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya. Dan muncullah nama ini, Kak. Pikir kami, ya anak-anak muda yang mengajukan pada waktu musyawarah itu, kenapa namanya harus keren? Jadi produk bagus itu tidak akan terlihat bagus ini kan. Orang pasti pertama adalah good looking dulu, atau minimal kedengarannya gitu kan, buat orang penasaran batu-batuban apa sih gitu kan, membuat orang bertanya lah. Brand itu kan penting sekali. Branding betul. Kalau jenenge pakai vaksin topo di sini. Iya kali. Tapi ini kalau ada fan-nya ini pasti toponya ngondo. Ya, itu mirip-mirip Paris Van Java. Iya kan, Paris Van Java. Iya. Ini batu, ini maksudnya batu yang di batu. Nah, ini batunya. Ini ada dua, ini kita gabungkan. Oke lah. Tuban sendiri ini sejarahnya dulu kan ada Watu Tiban dan sebagainya itu kan. Oke, ini kita ambil. Kita ndak lupa sejarah itu. Oke, batunya kita ambil dari sisi bahasa Indonesianya. Kemudian kenapa batu? Batu sendiri ini juga kalau konotasinya masyarakat umum pasti kota wisata kan? Kota wisata. Ya, kami pengen rezekinya yang mirip-mirip situlah, gitu. Gitu ya. Nah, itu di Tuban. Sehingga semoga dengan nama yang keren dan penuh dengan harapan ini, masyarakat di desa kami menjadi masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Itu intinya ke sana. Lah, itu tadi yang pengen saya tanyakan. Bagaimana sinergitas itu akhirnya timbul, terus kemudian akhirnya yang puyung itu gimana itu? Ada nggak konflik awalnya nih? Memang dalam memperjuangkan saya mau tanya seperti ini. Kalau bicara konflik sih sepertinya semua hal itu ada lah, semua perjuangan ada. Namun di desa kami alhamdulillah konfliknya enggak begitu sih, hanya mungkin butuh pemahaman saja, jadi komunikasi saja. Dan alhamdulillah di Pemdes kami melalui jajaran Pemdes mulai kepala desa dan perangkatnya ini berkontribusi sangat besar terhadap program-program kami, disampaikan ke masyarakat juga. Bagaimanapun kami ini adalah milik desa, jadi perlu diketahui, milik desa. Kemudian komisaris kami itu adalah langsung kepala desa, sehingga kebijakan desa itu kita terjemahkan. Terus konsep dari kami itu kita sampaikan ke beliau itu terkait wisata dan sebagainya, itu kita sampaikan beliau, dan beliau membantu berkomunikasi terhadap masyarakatnya melalui kadus dan sebagainya. Itu ada musyawarah dusun dulu itu ya, ada musyawarah dusun. Kami hadir di sana dan Ibu Kadus dulu juga rawuh di sana, dan kita bicara wisata terhadap masyarakat yang ada di dekat lokasinya, Kak. Jadi yang terdampak langsung itu kita ajak bicara. Jadi karena itu sulit. Artinya ada penolakan enggak dari desa, mungkin dari pemerintah desa waktu itu? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Iya, kenapa saya bertanya seperti ini, karena banyak sekali BUMDes itu gagal tercipta itu karena komunikasi dengan dengan aparat, aparat sih? Ya, perangkat. Pasti gagal. Kadang-kadang itu desa sudah buat produk, tapi ketika sudah masuk dengan perangkat mau bikin BUMDes gagal. Karu-karuan. Gitu. Tapi Tinkes berhasil melakukan itu. Sebelum saya jawab berhasil tidaknya, Kak, saya mau meluruskan konsepnya dulu. Jadi supaya ini produk apapun di desa, kemudian siapapun yang memproduksinya, kemudian kalau sudah ada BUMDes ini seyogyanya nanti pengelolaannya ini lebih bagusnya ini memang di BUMDes. Artinya apa? BUMDes sendiri ini adalah badan usaha yang tidak boleh mematikan usaha masyarakat yang ada. Justru harus mendukung, saling mendukung. Ya, caranya bagaimana? Mungkin dengan pasarnya bagaimana dan sebagainya. Ini tugasnya BUMDes lah. Jadi kalau semuanya bermuara di BUMDes, masyarakat yang memproduksi semisal UMKM berupa makanan dan sebagainya itu tidak perlu lagi beliaunya ini menjajakan atau menawarkan lagi, itu BUMDes.
Itu di sana UMKM barangkali yang sudah bergeliat apa gitu? Saat ini baru produk-produk makanan ringan itu Kak, kudapan dan sebagainya. Kemudian ada ini kerajinan dari getepok. Kerajinan dari getepok. Ada ya di sana ya? Tanya apa di sana ada. Nah, getepoknya dipakai apa? Produk apa itu? Getepok itu kalau panjenengan pirsa ini ada restoran yang menggunakan ini apa? Untuk alas panci panas dan sebagainya itu. Tatahan. Berarti kerajinan ya, kerajinan. Iya, kerajinan. Jadi getepok limbah diolah ibu-ibu itu yang produksi ibu-ibu. Nah, berarti sekalian kita jalan ke sana ya ke Batuban Tuban, River Tubing. Iya, saya catat ini Kak ya. Terus kerajinan tadi sama becek. Saya mau tanya tapi agak jelas nih. Aslinya Oke. Beda. Apakah itu? Ini kan kaitannya sama tradisi orang Jawa. Ya. Di daerah Tingis itu kan syarat dengan apa yang namanya makam yang keramat. Oke. Ada mitos juga putri ngirim. Oh iya. Kok berani? Apa nggak ada mengganggu apa bagaimana atau pakai ritual khusus apa gitu kan? Butuh pencerahan juga kan? Itu kadang-kadang juga harus ditiru ya. Dimas Diajeng dan Netralis yang mendengarkan ini, konsep-konsep yang diberikan oleh Kang Mas siap Kang Mas Susanto ini ya, itu maknyos serius. Maknyos. Iya, karena tadi soal BUMDes dan bahwasanya kesadaran BUMDes seperti ini. Sekarang ini bagaimana tipsnya ketika kita harus berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya sakral seperti itu? Bagaimana? Ini pertanyaan di luar angan-angan saya ini. Iya, memang nyeleneh betul. Ini saya juga harus jawabnya pakai mitos juga. Biar seimbang lah ya. Setengah jam lagi kita. Nggak pakai mitos asal bukan nggak pakai micat. Pakai mitos saja. Iya. Jadi begini Kak, kalau mengawali konsep mengawali kegiatan kami itu memang banyak yang mengingatkan juga para sesepuh orang tua begitu. Namun mengingatkannya sekaligus dengan solusi Kak. Artinya memberikan support mental ke kami bahwasanya bumi seisinya ini memang cadangan untuk manusia. Silakan dikelola dengan baik asalkan untuk kemaslahatan. Insya Allah tidak apa-apa dengan niatan yang baik. Tapi ada ritual khusus nggak kira untuk menuju ke sana itu? 5 waktu Kak sholat itu. Itu ritualnya. Ya kita langsung itu ya berdoa untuk keselamatan. Kalau ritual-ritual adat memang ada, tradisi masih tetap ada. Kita memegang teguh adat lah. Ya. Dan itu upacara adat seperti itu akan diwisatakan juga atau? Rencananya demikian. Jadi apalagi nih ya ada ide lagi nih berarti. Ada lagi. Iya, memang sudah lama Kak. Cuma mengkonsepnya kalau bicara desa wisata gitu enggak mungkin dong kita hanya jualan wisata alam aja. Jadi orang masuk ke sana itu memang sudah serasa berwisata. Di pertaniannya, dengan masyarakat pun bahkan berinteraksi dengan masyarakat. Itu ya kayak kita mendengar Jogja lah ya. Jogja. Kita jalan-jalan di Jogja, di sekitaran Malioboro kayaknya sudah berwisata. Padahal belum ya. Di image kita atau seperti itu. Iya. Ya kayak gitulah. Jadi mindsetnya ya. Ya, mungkin mempengaruhi orang, mensugesti orang bahwa masuk ke desa wisata ini ya sudah berwisata. Memasarkannya sudah sampai di mana saja? Terjauh, ini ya pengunjung terjauh ya. Kalau dalam pasar di wisata ini kan pengunjung ya kayak. Jadi pengunjung terjauh kemarin itu dari Lampung. Kalimantan ada kayaknya. Kalimantan juga ada. Gitu ya. Itu artinya Kalimantan itu datang ke sini karena ada pamflet Tingkis di sana atau di sini pas waktu itu ada saudaranya terus ke Tingkis itu gimana? Nyari pacar ya. Perlu saya luruskan ini ya. Sebetulnya tidak ya. Sebetulnya tidak. Si orang yang dari Lampung ini kebetulan rombongan juga. Ini rombongan ada salah studi banding di Semarang. Ya Semarang ada salah satu asli orang Jawa yang kemudian berdinas di Lampung dan menjadi camat. Melihat mungkin dari unggahan itu ya. Ya dari medsos. Ya medsos ini. Jadi beliaunya iseng-iseng ke Tuban beserta rombongannya begitu. Jadi ya alhamdulillah kan. Jadi
dengan adanya medsos, dengan yang Ya. dipandu anak-anak muda milenial itu ya efektivitas dalam ini menawarkan produk kami ya marketingnya itu melalui medsos lebih murah, lebih murah, lebih cepat juga. Ya. Dan perlu perlu saya sampaikan, ini berkat anak-anak muda tersebut juga BUMDes kami mewakili Kabupaten Tuban di 2020 ini menerima BUMDes Award kategorinya digital marketing dengan provinsi. Digital marketing ya. Yeah. Sama kayak Cetek Geni. Tinkes itu ya. Cetek Geni juga ya? Iya, digital marketing gitu. Jalan. Amin. Sama-sama mendoakan. Baik. Dimas Diajeng dan Netralis, ini hari ini kita nggak ada yang lewat kah? Ini ada sebenarnya. Oh, ada yang lewat. Iya. Sebenarnya ada ini. Ada yang lewat. Monggo disampaikan Saya bacakan ini berarti ya. Ya. Untung di catatan masih ada. Ini pinternya yang nyatet. Baik, pemirsa, Dimas Diajeng dan Netralis, tentu di dalam untuk mensupport kegiatan Cetek Geni ini ada beberapa sponsor. Satu di antaranya adalah Rumah Makan Dorobei, kemudian ada Piton Adventure, Seafood Putra Ronggolawe punya Cak To ini, Queen Pie, kemudian Gibran ini namanya? Kelihatan ini tulisannya. Agni Radia Fresh Fish Supplier. Wangel Ini yang nomor 6 yang mestinya duduk di sini nih, enggak ya. Enggak usah dibaca. Dendam. Ada Rina Widya Fashion, dan ada Tuban Agung Makmur menerima jasa konstruksi interior dan eksterior atau rumah. Ada lagi sebenarnya. Ya, tapi nggak tertulis. Nggak tertulis. Iya. Ya mungkin itu dari yang lewat. Wah, maca jenenge kontributor gini lho ya, pakai sponsor. Kayak maca berita kan. Aduh. Tugasnya baca berita, tak baca iklan kok. Iya. Aduh, ya. Urung sing ngene iklan Podomoro Group ngono jenenge itu. Ya apa ya. Iku lak dodolan apartemen iki. Iya, Pak nyebut ya. Enggak masalah. Dodolan apartemen lah itu. Ya. Ya, baik. Dimas Diajeng dan Netralis, sudah 30 menit lebih kita menemani rekan-rekan semuanya, Kamas dan Diajeng serta Netralis di sana. Saatnya untuk narasumber memberikan tips ini. Closing statement agar kita bisa seperti beliau begitu. Prinsip-prinsip beliau apa dan lain sebagainya untuk Dimas, Kang Mas dan Diajeng serta Netralis di sana. Koning kono. Lembut ini. Bablasan. Ya tarik. Gimana? Monggo. Gitu. Ini kalau memberikan tips kayaknya inilah terlalu tinggi, closing statement biasa ya. Ini untuk mengingatkan diri saya dan teman-teman semua ada di BUMDes Cahaya Berkah bahwa dengan sendiri itu bisa saja kita berlari lebih cepat, tapi dengan bersinergi dan bersama kita akan menempuh jarak yang paling jauh. Luar biasa. Iya, biasa di luar. Luar biasa. Baru kali ini ada yang kebersamaan gotong royong gitu ya, bisa lebih jauh. Ya ini saya pengennya itu ya di Cetek Geni itu kalau sudah mau selesai itu langsung ada suara gitu. Ya mari kan gitu ya. Besok dikasih suara. Itu. Nah, itu. Saya ya. Ya termasuk mitos tadi kan? Iya. Waduh sampai kayak gini. Baik, Dimas Diajeng, Netralis dimanapun rekan-rekan berada. Demikian 30 menit kita menemani bersama narasumber kita Pak Cak Susanto atau Kang Mas Susanto SM ya. Siapa SM? Spiderman. Oh, benar ya? Superman ya. Ya, semoga memberikan kita inspirasi dan juga memberikan kita jalan tips-tipsnya tadi, terutama untuk rekan-rekan BUMDes yang lagi kesusahan piye toh carane bikin BUMDes yang bisa terorganisir begitu ya. Saya Denny Sumirat di sini serta rekan saya Bito Suwarsono dan
pokoknya. Serta narasumber kita mengucapkan sampai jumpa lagi, tetap di Ceria Gini Open Your